Cukup cerita sama Allah saja, jangan cerita sama tetangga. Apalagi keburukan suamimu jangan kau ceritakan di media sosial. Halo guys, bagaimana dengan suamimu? Aku sedang tidak baik-baik saja guys. Lah pripun tah? Ada yang ribut gara-gara perbedaan iman. Gak usah ribut. Yang membuat manusia beriman dan tidak beriman kepada Allah itu siapa? Allah. Ada yang mengimani Allah, ada juga yang enggak. Ya biarkan saja. Yang beriman ini perkuat dan pertahankan iman, malah tambah imannya kepada Allah. Ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda iman, biarkan saja. Itu hak mereka untuk beriman dan tidak beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah Tuhanmu itu mau ya Muhammad, niscaya mereka yang ada di bumi ini semuanya akan beriman kepadaku, kata Allah. Kalau Allah mau. Tinggal bagaimana kita manusia beriman ini menunjukkan ibadah yang baik, hubungan yang baik antara kita dengan Allah, hubungan yang baik sesama muslim, dan hubungan yang baik di antara orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Mas Jiwo sudah menyiapkan makanan untuk kita. Besok jangan cuma makanan, Mas. Ibu-ibu ini BKMT tidak perlu dijanjikan surga, cukup janjikan seragam baru, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ibu? Mas, kalau udah ketemu perempuan ya kayak gini mas. Saya ceramah di depan para profesor itu biasa. Saya ceramah di depan para tim ahli ketika menguji beberapa hal yang saya sampaikan, saya normal. Tapi kalau sudah ketemu ibu-ibu pasti nggak normal saya. Saya harus mundur bu ya? Oh enggak, kalau mundur berarti ganteng saya kelewatan ibu. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, Bupati Kuburaya. Kan udah bupati kan? Konon kata orang Arab, aqwalukum kadu'aikum. Doamu itu, ucapanmu itu adalah doa bagimu. Beserta ibu, ini luar biasa. Mas Jiwo ini kemana-mana didampingin istri. Pertanyaannya, ini istri setia apa mulai curiga? Kipas terus mas. Ya Allah, saya kalau ketemu Mas Jiwo itu nggak bisa nolak bu. Sebenarnya saya jadwal keliling Kalimantan Barat. Kemarin saya 5 hari di Ketapang, kemudian terus ke daerah timur Kalimantan Barat, sampai kemarin saya di ujung di Kapasulu itu 3 hari. Tapi Mas Jiwo ini mulai WA sampai kemudian neror saya. Jangan sampai jenengan gak hadir. Ya mau tidak mau saya hadir bu, karena beliau pernah ngasih baju batik bu. Serius kulo bu, serius. Tapi tadi udah bisik, insya Allah Pak Yayi nanti saya tambahin gitu. Aman mas, aman. Masya Allah. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi terpilih adik saya Mas Darwis, kemudian Wakil Ketua DPRD terpilih Bang Zul, Ketua Masjid Al-Fatwa, terus Kepala Desa yang terburu-buru karena ada kegiatan keluarga, tapi beliau sudah titip amplop sama saya, aman bu. Ibu-ibu semuanya sehat ya? Masya Allah. Berapa menit saya ceramah? 3 jam? Jangan ibu, lewani piro toh. Yang penting saya lihat ibu bahagia, saya juga berbahagia. Karena saya seperti ini karena jasa besar seorang wanita, dan itu adalah ibu saya tercinta.
Saya menjadi sukses dalam hal tertentu karena seorang wanita, dan itu adalah istri saya yang hari ini mendampingi saya kurang lebih 25 tahun. Alhamdulillah. Mas, pernikahan berapa tahun? Ya lumayan. Ini rahasia apa lupa coba? Ibu, saya senang ngelihat ibu seperti ini. Tidak ada majelis itu yang lebih kompak selain BKMT. Tidak ada. Saya hadir di seluruh Kalimantan Barat dan beberapa provinsi. Yang luar biasa hadir di setiap majelis itu pasti BKMT. Maka kalau Mas Jiwo minta didoakan, jangan ragu-ragu, minta didoakan sama BKMT. Tapi jangan lupa nanti juga nggak boleh ya? Nggak boleh, ini masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Mas Jiwo mengutip satu kalimat yang indah. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama dan paling utama bagi anak-anak kita. Mas Jiwo bisa menjadi seorang seperti hari ini bukan tiba-tiba. Saya dapat menyaksikan perjalanan karir beliau di bidang kepemimpinan. Dulu beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Mempawah, bahkan sempat jadi ketua, Mas ya. Selepas itu kemudian di Kuburaya, kemudian hari ini. Semua itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ada sebuah proses panjang, dan itu semuanya karena jasa besar dalam keluarga, terlebih adalah seorang ibu yang sangat luar biasa mendidik beliau. Maka izinkan di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas dharma bakti ibu kepada agama, bangsa dan negara ini. Tanpa ibu-ibu yang salihah seperti ini, ingat bahwa salahul ab sababun li abna'is salih. Kesalihan ibu dan bapak akan menjadi sebab kesalihan anak-anaknya. Kalau ibu dan bapak sudah menjadi salih dan salihah, insya Allah secara perlahan-lahan anak kita akan menjadi anak yang salih dan salihah. Kalau saya ditanya apa proses Ustaz dalam perjalanan keluarga, saya bersama istri 25 tahun. Mulai anak saya pertama yang lahir dan hampir hari ini hampir menyelesaikan pendidikannya, kemudian satunya di Jogja, satunya di Malang, dan beberapa di Pontianak. Proses itu saya nikmati, Mas. Tepat tadi Mas itu, saya menggantikan popok anak saya dari kecil. Saya yang menyiapkan susunya di tengah malam hari. Ketika anak saya mandi, saya yang memandikan. Ketika mereka akan berangkat sekolah, saya yang ngantarkan. Sampai hari ini mereka mau S2, saya antarkan mereka ke tempat mereka sekolah. Kenapa? Karena tugas istri saya sangat berat. Betul? Tugas ibu itu sangat berat. Maka layak bagi saya berbagi tugas dengan istri. Saya dapat menyaksikan ibu saya melahirkan 7 anak, dan alhamdulillah kami hanya 5 orang yang masih ada. Saya dapat menyaksikan susah payahnya seorang ibu. Tidak ada pekerjaan yang paling sulit dan paling rumit selain pekerjaan seorang ibu. Maka suatu hari seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, manusia yang manakah aku pantas berbakti kepadanya? Nabi menjawab, "Ummuka," ibumu. "Thumma ayyun?" "Ummuka." "Thumma ayyun ya Rasul?" "Ummuka," ibumu, ibumu, ibumu. "Thumma ayyun ya Rasul?" "Thumma abuka," setelah itu ayahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa konsep rumah tangga, konsep keluarga itu diawali oleh ibu. Kalau seorang ibu sudah mampu mendidik anaknya, pendidikan anak itu dimulai ketika usia 4 bulan kandungan. Ketika ibu mulai hamil, biasakan berbicara yang baik. Karena bicaranya ibu yang baik didengarkan oleh anak yang sudah Allah berikan ruh di dalamnya. Dia mendengar ucapan ibu. Ibu membaca Quran, diserap dan masuk dalam memorinya. Anak-anak saya dari kecil, dari mulai ibunya hamil, dari anak pertama 1, 2, 3, 4, 5 anak saya 5 ibu.
Anak saya 5, alhamdulillah istri 1, Ibu. Beda dengan Mas Jiwo. Enggak kok, enggak Bu, Mbak, aman. Saya tahu kok Mbak, tahu saya Mbak. Aman itu. Maka saya bilang sama istri saya, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini? Ya Mas, saya tiap bangun pagi, saya datengin istri saya loh Bu. Saya bangunin, saya peluk dia. Halo cantik, bangun. Dia juga bangun akhirnya. Apa ganteng? Mas bisa seperti itu enggak? Ya? Bisa kan? Bisa. Bangun pagi anak-anak saya biasakan meluk saya. Assalamualaikum Abi. Mereka datang memeluk saya. Karena saya datangi mereka dengan pelukan. Karena itulah cara ibu saya mendidik saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu saya setiap pagi selalu mendatangi saya dengan pelukan. Karena ibu saya almarhumah Hajjah Ruqayyah ingin memastikan bahwa saya dipenuhi dengan doa dan kasih sayang. Kalau ibu memulai rumah tangga, memulai kehidupan setiap pagi, memeluk anaknya dengan doa dan kasih sayang, maka saat itu pintu ars dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat akan mendengarkan doa ibu. Thalathatu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid, doanya ibu dan bapak. Ketika ibu sedang berdoa, ribuan malaikat yang mengelilingi ibu. Apalagi yang didoakan adalah anak-anak dan keluarganya. Maka doakanlah yang terbaik bagi anak-anaknya. Insya Allah anak-anaknya kelak akan menjadi anak yang solih dan solihah. Hari ini saya melihat ibu-ibu ini adalah orang yang sangat berjasa bagi agama. Ibu-ibu yang melahirkan anak yang menjadi ini dan itu, berarti ibu luar biasa. Ibu datang ke majelis taklim, datang ke BKMT, pulangnya mendapat ilmu, diajarkan kepada anak-anak, itu luar biasa. Terus ada yang protes, kok bisa Ustadz mendampingi istri 25 tahun, konon yang namanya perempuan itu, halo ibu, halo, yang namanya perempuan dari ujung barat, timur, selatan itu sama, pasti suka merepek. Nggak boleh bohong, Mas. Betul kan Mas? Betul. Itu menunjukkan Mbak Adzebi ini mencintai Mas. Orang yang mencintai itu memastikan orang yang dicintainya itu baik-baik saja. Walaupun kadang-kadang suami suka nggak terima. Bang Jul, halo Bang Jul. Kalau tiap pagi suka dengerin istri merepet enggak? Mulai besok saya sarankan bapak-bapak istrinya yang suka merepet, konsultasi ke dokter dan minta obat tidur untuk 1 minggu. Insya Allah aman. Lah saya ini Bu, saya menikah dengan perempuan Sunda. Orang Sunda kan ngomongnya pelan. Pelan tapi pedas Ibu. Nah, apa yang mau saya sampaikan dari pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang pantas engkau berbuat baik terhadapnya, ada orang yang pantas engkau berbuat baik kepadanya, ada orang yang pantas engkau berbakti kepadanya. Ibumu. Kubur raya akan maju kalau ibu-ibunya hebat. Kubur raya ini akan menjadi kuat ketika ibu-ibunya kuat. Mas Jiwo, silakan didoakan dan tolong didoakan dan kemudian didorong sebaik-baiknya, dan ingat bahwa di dalamnya ada doa ibu-ibu semuanya ini. Oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Muharram, sebagaimana dalam Quran yang dibacakan tadi, bahwa bulan ini adalah bulan di mana Allah mengharamkan kita berbuat zalim. Tidak boleh kita menzalimi siapapun itu. Menzalimi diri sendiri tidak boleh, menzalimi orang sama juga nggak boleh. Suatu hari ketika Nabi SAW, karena ini bulan hijrah,
ketika Nabi sampai di kota Madinah, ada seseorang yang terburu-buru menjumpai Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Sebagian menyebutkan namanya Abdullah bin Salam, ada yang mengucapkan Abdullah bin Salam. Dia ini pendeta Yahudi. Apa yang dia ingin dengarkan tentang Nabi? Abdullah bin Salam ini pernah membaca Taurat akan datang nanti ke kota ini, ke kota Madinah, seorang Nabi yang penuh rahmat dan kasih sayang, dan itu bernama Muhammad. Ketika dia mendengar seorang yang bernama Muhammad datang dari Makkah ke Madinah, dia terburu-buru datang di hadapan Nabi. Apa hal pertama yang disampaikan oleh Nabi di hadapan manusia pada saat itu sampai di Madinah? Nabi mengucapkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam. Wahai manusia, tebarkan kedamaian di antara kalian. Jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, apalagi saling bertengkar dan saling berperang. Halo Ibu? Gak boleh benci siapapun, alasan apapun. Pernah disakiti suami? Ulangi. Pernah disakiti suami? Mbak Zebi? Pernah disakiti Mas Jiwo? Jangan bohong Mbak, ini masjid Mbak. Kata Nabi, absus salam, tebarkan kedamaian di antara kalian. Atas izin Allah, saya ceramah di media sosial itu sudah ditonton ratusan juta orang. Melalui channel dakwah saya di Facebook itu kurang lebih 350.000 orang yang mengikuti. Apa yang saya sampaikan, jangan terlalu mengotak-atik perbedaan. Yang menjadikan kita berbeda adalah Allah. Berbeda bahasa itu Allah yang menentukan. Jangan karena Sunda dan Jawa berbeda bahasa ribut hanya gara-gara bahasa atos. Ada orang Sunda? Ada orang Sunda? Ada orang Sunda? Tayanya ayat mana ya teh? Tayanya. Nah, kata atos di dalam bahasa Sunda artinya selesai. Nek dalam bahasa Jawa napa? Keras. Suatu hari dua orang temenan, yang satu Sunda satu Jawa, datang ke kota. Salah satunya masuk toilet, yang Jawa masuk duluan. Pun Mas, sampean masuk aja dulu, kata yang Sunda, tapi jangan lama-lama Mas. Nggih, kan. Masuklah Jawa. Ternyata lama ditunggu atos. Sundanya kesel setelah 10 menit. Mas, atos Chan? Atos Mas? Iya, kalau atos keluar. Iya, karena atos makanya nggak keluar Mas. Nek dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Sunda atos itu kan selesai. Mas, kok atosnya nggak selesai-selesai? Iya, karena atos Mas, makanya nggak selesai. Ini kan hanya karena bahasa yang salah dan sulit dipahami. Berbeda warna kulit itu karena Allah. Berbeda prinsip itu juga karena Allah. Suami dan istri itu tidak mungkin sama. Betul? Suami dan istri tidak mungkin sama, prinsipnya beda. Kenapa laki-laki, kenapa hewan kurban itu yang dikorbankan adalah hewan jantan, bukan betina? Ya. Bagaimana kalau yang dikorbankan itu betina? Ya nggak mungkin lah. Pertama bicara syariat, yang kedua perempuan mana yang mau dikorbankan? Mas, ingat itu Mas. Nggak ada di dunia ini perempuan yang mau dikorbankan. Udah paham? Kalau sudah paham berarti selesai. Atas nih gitu. Pun atas nih gitu. Ini sederhana saja sebenarnya. Ada yang ribut gara-gara perbedaan iman, nggak usah ribut. Yang membuat manusia beriman dan tidak beriman kepada Allah itu siapa?
Allah. Ada yang mengimani Allah, ada juga yang enggak. Ya biarkan saja. Yang beriman ini perkuat dan pertahankan iman, malah tambah imannya kepada Allah. Ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda iman, biarkan saja. Itu hak mereka untuk beriman dan tidak beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah Tuhanmu itu mau ya Muhammad, niscaya mereka yang ada di bumi ini semuanya akan beriman kepadaku, kata Allah. Kalau Allah mau. Tinggal bagaimana kita manusia beriman ini menunjukkan ibadah yang baik, hubungan yang baik antara kita dengan Allah, hubungan yang baik sesama muslim, dan hubungan yang baik di antara orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Akhlak Nabi itu sederhana. Yang kedua kata Nabi, wa'timut ta'am, berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya jangan jadi orang pelit. Kalau bahasa Jawa pelit itu apa, Bu? Kikir, medit, napa? Medit, pelit. Oh, kedekot bahasa Melayu. Ada lagi kata selain bahasa Melayu itu kedekot, garam tuku. Tahu, paham garam tuku? Mesin. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Silaturahim itu dapat memanjangkan umurmu, kata Nabi, dan Allah mudahkan rezekimu. Buktinya hari ini kita silaturahim, Mas Jiwo sudah menyiapkan makanan untuk kita. Besok jangan cuma makanan, Mas. Ibu-ibu ini BKMT tidak perlu dijanjikan surga, cukup janjikan seragam baru, Mas. Kapan lagi ngerjain temen, Bu? Saya berteman baik dengan beliau udah puluhan tahun, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Mas Jiwo ngasih sama ibu-ibu ini bukan hanya sekedar didoakan, tapi insya Allah lebih dari itu, Mas. Mas tinggal hitung aja berapa yang hadir, Ibu. Sudah ada daftar belum? Tidak cash nggak apa-apa, Mas. Bisa titip lewat ketua PC, Mas. Yang terakhir kata Nabi, wasallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari di saat hamba Allah yang lain lupa kepada Allah, maka Allah menjanjikan surga bagi kalian nanti dengan penuh keselamatan. Ibu-ibu jangan lupa mendoakan anak. Jangan bersedih karena hari ini anak kita nakal. Ya, jangan bersedih. Cukup cerita sama Allah saja. Jangan cerita sama tetangga. Apalagi keburukan suamimu jangan kau ceritakan di media sosial. Halo guys, bagaimana dengan suamimu? Aku sedang tidak baik-baik saja, guys. Lah pripun tah? Contoh Mbak Zebi, baik-baik saja kan? Baik-baik saja kan? Kelihatannya. Baik-baik saja kok, insya Allah. Saya ini, Bu, saya jalan kemana-mana sama istri, menampakkan kepada orang lain baik-baik saja, walaupun dalam hati ya bayangin, Mas, bayangin coba, Mas lagi jalan sama Mbak Zebi, jalan nih, tiba-tiba ada perempuan lewat, lewat, umur 20 tahun. Istri saya kan umurnya 51. Coba cing, yang dilihat pasti yang umur 20. Mulai besok jangan percaya kalau ada kunjungan. Yang dilihat mesti yang 20 tahun toh. Nah istri saya nanya, Bi, cantikan mana aku sama dia? Ya Allah, jujur sakit? Tak jujur sakit hati? Ya enggak lah, cantikan Umi. Bohong. Laki-laki ini memang pandai berbohong, kata dia. Ya Allah Umi, kalau nanti saya jawab begini saya salah,
Saya jawab begitu, saya serba salah. Memang laki-laki ini selalu salah di mata perempuan. Bukan curhat, Bu. Sudah lama saya simpan ini, Bu. Nasib kulo kali jenengan sami, mah. Tertekan hidup kami, Bu. Akhirnya saya jawab, tadi bilang cantikan Umi salah. Ya udah, cantikan dia. Makin marah. Tak tahu diri. Jenggot sudah putih. Dasar buaya. Dalam hati saya, ya Allah, apa dia pikir buaya jantan semua? Ada kan buaya betina kan? Ada. Nah, ini contoh-contohnya nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah perempuan, Mas. Perempuan itu memang sulit dimengerti. Dia pengennya difahami. Kalau kita jalan, coba kita jalan kemana-mana, mohon izin Mas, kalau Mas kebetulan ke Jakarta, ini tips sederhana biar dompet jenengan aman, Mas. Kalau jalan sama Mbak Zebi, yo siapa yang ngeledekin coba? Dosa lu ya. Mulai besok kalau jalan sama Mbak Zebi jangan pegang pundaknya, pegang telunjuknya. Kalau dibiarin Mas, nanti semua ditunjuk Mas. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Ini asisten saya sudah 4 tahun sama saya. Jadi suatu hari ketemu saya, ngelihat saya mesra sama istri, saya pegang kemana-mana kan. Dia suruh, subhanallah, abah mesra sekali dalam hati. Mesra apa, Ancung? Sempat tanganmu umimu dilepas, hancur dunia Jung. Itulah perempuan. Tapi tanpa perempuan kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa seorang ibu, siapalah Pak Jiwo, siapalah saya. Dan tanpa seorang istri, Pak Jiwo tidak mungkin sesukses hari ini. Jangan lupa itu Mas. Tinggal transfer aja Mbak. Ya tinggal transfer aja. Nomor saya masih yang lama kok Mbak. Lah enggak, ini saya sedang memastikan saja Pak. Hari ini Indonesia mengalami krisis yang luar biasa. Salah satu diantaranya adalah krisis keluarga. Dimulai dari mana? Dari seorang ayah yang mulai tidak becus. Saya bela ibu-ibu. Kok bisa? Ya kan ibu-ibu semua. Masa saya bela bapak-bapak? Kenapa sekarang akhlak anak-anak kita mulai menurun? Penghormatan mereka terhadap orang tua sudah mulai mengikis. Sudah tidak tahu bagaimana menghormati ibu dan bapak. Sudah tidak lagi menghargai mana yang lebih tua. Dulu zaman kita kecil sama Mas Jiwo, kita diajarin toto kromo, bagaimana unggah inggihnya bicara kepada yang sepuh. Hari ini semua sama. Sekarang kita mau membendung media, nggak mungkin. Media sosial hari ini punya potensi dua, bisa membuat keluarga lebih baik, bisa punya potensi untuk merusak. Coba hari ini kurang lebih 3,2 juta orang di Indonesia terpapar judi online. 3,2 juta. Berarti separuh penduduk Kalbar itu berjudi. Hitungannya kira-kira. Dan naasnya lagi, musibahnya lagi, 80.000 yang terpapar itu anak usia 10 tahun sampai ke bawah. 80.000. Nah jadi sekarang kembali kepada keluarga. Yang bisa menyelamatkan bukan hanya negara, tapi keluarga. Dan kuncinya adalah ibu-ibu yang hebat ini. Ibu-ibu BKMT yang hebat ini, ibu permata yang hebat ini, yang harus mampu memberikan pendidikan dan pelajaran terbaik untuk anak-anaknya. Melalui apa? Fondasi agama.
Jangan biarkan anak-anak kita kelayapan sebelum sholat. Nah, ini mau maghrib, jangan kemana-mana dulu ya. Selesaikan dulu sholat maghrib, syukur-syukur nanti lepas isya. Anak kita hari ini dihadapkan kepada persoalan yang rumit, pilihan yang sulit, Bu. Mereka hidup di tengah arus modernisasi, tetapi sementara fondasi keluarga masih cenderung lemah. Hingga ketika anak kita menemukan hal-hal baru, informasi baru, pengetahuan baru, mereka tidak punya filter. Yang terjadi adalah kecelakaan dalam keluarga. Anak mulai tidak lagi kenal kepada Allah. Anak lagi tidak mulai mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecenderungannya anak kemudian menjadi jiwanya keras, tidak bisa dibimbing. Nah, sekarang yang bertanggung jawab semua itu adalah keluarga masing-masing. Jadilah sebagai ayah yang baik, yang memberikan contoh dan keteladanan yang hebat. Jadilah seorang ibu yang selalu memberikan rasa nyaman bagi anak-anaknya. Kalau anak kita tidak menemukan cinta kasih dalam keluarga, kemanakah mereka akan menemukan kedamaian? Jika rumah tangga kita sudah tidak ada kebahagiaan, kemana suami akan mencari kebahagiaan itu? Maka data yang sangat membuat kita bersedih. Angka, mohon izin, tidak ada maksud lain selain kita biar lebih berhati-hati. Angka perceraian di keluarga Islam di Indonesia semakin tahun semakin bertambah. Salah satu motivasinya adalah pertama, ekonomi. Kedua, KDRT, bukan BKMT kan? KDRT. Di samping itu ada will, ada pil. Nomor 3. Jadi kalau saya diminta oleh teman-teman di pengadilan untuk mediator, rata-rata yang saya tanya sama ibu-ibu muda yang umur 23, 24, 25, rata-rata perkawinan yang rapuh itu di angka 5. Pernikahan pertama sampai tahun kelima itu paling rapuh. Karena dari sekian kasus perceraian yang kita temukan, dan saya sebagai mediatornya, rata-rata 3 tahun, 4 tahun. Apa yang menyebabkan mereka rapuh? Karena mereka tidak siap menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Jiwa mereka masih labil. Di samping itu ternyata fondasi agama memulai pernikahannya itu ternyata sangat lemah. Oleh karenanya ibu-ibu, kita sekarang sebagai orang tua, saya sebagai ayah, kalau dulu saya sebagai anak, sekarang saya sebagai seorang ayah, saya sering mengingatkan kepada anak-anak, nak, jadilah hamba Allah yang baik. Jadilah hamba Allah yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Dan jangan lupa nak, perkembangan zaman ini luar biasa. Ini punya potensi menjadikan kalian lebih cerdas dan hebat, tapi juga punya potensi untuk bisa menjadikan kalian ini menjadi rusak. Maka oleh karenanya saya sangat berharap ibu-ibu BKMT juga berperan penting di dalam hal menjadikan keluarga ini sebagai keluarga panutan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Zayyinu manazilakum bis salah wa tilawatil Quran. Hei ibu-ibu BKMT Kecamatan Sungai Raya, Desa Arang Limbung. Arang Limbung kan? Ya. Hiasi kehidupan rumah tanggamu dengan 2 hal, bis salah wa tilawatil Quran. Rumah tanggamu harus kau jaga, kata Nabi. Pertama, jangan lupa salat. Karena salat menjadi fondasi utama dalam keluargamu. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah dalam Quran. Barang siapa yang beramal salih, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari hal yang dilarang Allah, laki-laki dan perempuan sama di dalam Islam, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah berjanji Allah akan jadikan kehidupan yang baik. Makna kehidupan baik adalah hidupnya adem, tentram, penuh kesenangan, penuh kebahagiaan, anaknya jadi anak saleh dan salihah, rezekinya mengalir. Kata rezeki tidak boleh hanya sekedar diukur dengan uang. Bu, boleh minum sebentar? Nah, berarti waktu kita tinggal 2 menit saja ya. Hah? Waktu asar 15.15. Betul, ponggih.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ibu boleh milih, milih kaya apa miskin? Kata orang Betawi kenceng amat jawabnya. Yang di belakang mau kaya apa miskin? Mbak Zebi, kaya juga ya? Berat jawabannya ini nih. Kaya hati, kaya harta, kaya pesawat, kaya mobil, kaya rumah ya. Kata Bu. Jadi manusia itu kata Nabi, kalau mereka ditanya mau kaya pasti mau, kata Nabi. Apakah mereka cukup dengan kekayaannya? Enggak, kata Nabi. Pasti minta lagi, kata Nabi. Itulah manusia. Baik, kalau pengen kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kan pilihannya dua. Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Wabillahi taufiq wal hidayah. Kekayaan itu ukurannya hati, bukan materi. Ada orang senang berbagi walaupun keadaannya sederhana. Saya nggak menceritakan ibu saya yang sangat saya cintai, yang wafat 6 tahun yang lalu. Umi saya orang kampung, orang dusun, tapi selalu beliau mendoakan dan mendorong anak-anaknya untuk menjadi hebat. Saya disekolahin ke negaranya orang bukan karena orang tua saya kaya, enggak. Karena doa ibu saya. Karena doa ibu saya. Setiap saya mau tidur, ibu saya selalu mendampingi saya dan mengucapkan kalimat yang indah. Dan itu ternyata syair yang ditulis oleh Imam Syarafuddin Bushiri, seorang waliullah yang kita kenal dengan qasidah burdah. Apa yang selalu umi saya baca ketika saya mau tidur? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Qasidah burda ini ditulis oleh seorang waliullah besar bernama Imam Syarafuddin Bushiri, dan beliau sezaman hidup dan belajar bersama seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab hikam. Beliau adalah murid seorang ulama besar yang bernama Abul Abbas Al-Mursi, dan Abul Abbas Al-Mursi adalah murid seorang waliullah besar yang bernama Imam Abul Hasan Sadzili. Doa yang sering ibu panjatkan untuk Allah, kepada Allah ketika saya mau tidur adalah Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku yang menciptakanku, yang menghidupkanku, yang mematikanku, dan kemudian menghidupkan aku kembali. Bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi pilihanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikan, kabulkan, wujudkan hajat-hajat dan maksud kami. Waghfir lana ma madha, dan maafkan dosa-dosa kami yang telah lampau. Ya wasi'al karamit, duhai Allah, duhai zat yang maha luas kemuliaannya.
Doa yang sederhana. Ketika kita mengantarkan anak tidur, antarkan mereka dengan doa. Ketika mereka bangun pun, bangunkan mereka dengan doa kepada Allah. Ketika suami nanti akan berangkat mencari rezeki pun, antarkan suaminya dengan doa kepada Allah. Suami udah di depan pintu, ibu amparkan sajadah, antarkan suaminya dengan doa kepada Allah agar perjalanannya selamat, cari rezekinya mudah dan dapat rezeki yang halal. Dinikmati oleh keluarga, bahagia. Walaupun sedikit tapi membahagiakan. Daripada banyak jadi masalah. Suatu hari Oke, 4 menit lagi. Ada ibu-ibu melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Boleh, kata Nabi. Bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa izin? Oh, boleh, uang suami, uang istri. jadi keringetan saya dengar ibu nih. Uang suami, uang istri. Berarti uang istri uang, uang istri uang, uang suami uang. Takbir. Allahu Akbar, ibu-ibu BKMT. Jadi Nabi nanya, ngapain kamu ngambil uang suamimu tanpa izin? Begini Nabi, suamiku itu pelit. Ya pelit aja. Terus, kenapa kau harus mengambilnya tanpa minta izin? Nabi, saya minta saja nggak dikasih Nabi. Padahal saya minta itu hanya untuk makanku dan anak-anakku. Apa kata Nabi? Ambillah tunggu dulu. Bisa-bisa saya yang balik nih. Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu. Khawatir engkau makan perkara yang haram karena suamimu tidak memberi belanja kepada. Syukurnya Mas Jiwo, zaman Rasul belum ada skincare. Coba ada ibu-ibu ngadu sama Nabi, ya Rasul, boleh nggak saya ngambil uang suami saya tanpa izin? Kenapa? Mau beli pemutih ya Rasul, gitu. Buat bulu mata ya Rasul, buat ini dan buat itu, buat manicure, buat pedicure ya Rasul. Untungnya nggak ada masa Nabi. Sempat ada masa Nabi yang sakit masjid. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan karena kita sudah masuk waktu asar, sesungguhnya saya ingin berlama-lama bersama para jamaah. Saya ingin duduk bersama ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi ternyata waktu yang membatasi kita karena kita sudah masuk waktu asar. Yang paling penting dari apa yang sampai sampaikan, jaga keluarga kita masing-masing. Jaga keluarga kita dengan ibadah. Jaga keluarga kita ibu dengan doa ibu-ibu yang hebat ini. Dan jangan lupa senantiasa membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi, karena Quran akan datang kepada kalian di hari kiamat sebagai penolong bagi kalian semuanya. Walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu baris, tetaplah baca Quran. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan hajat serta niat kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan Mas Jiwo ke depan diberikan kesehatan oleh Allah bersama keluarga dan dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangannya untuk kuburaya yang lebih baik. Mohon maaf kepada seluruh panitia, kepada seluruh pengurus masjid yang telah memberikan fasilitas terbaik untuk kami semuanya. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah semata-mata karena saya yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.